Saya seorang polisi lalu lintas, penggemar Pak Ustadz. Alhamdulillah, hampir semua ceramah Pak Ustadz saya tonton. Izin untuk bertanya, apakah kita yang beragama Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat tinggal kita? Wajib. Mana dalilnya? Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum Ta'ala kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau memimpin dia adil, wajib taat kepada pemimpin. Contoh, masyarakat selalu melanggar peraturan lalu lintas secara berjamaah, tak pakai helm. Pakailah helm. Pakai helm, klik baru berangkat. Klik baru berangkat. Kawan saya pakai helm, entah lupa entah tidak pakai klik, nampaknya air di depan. Tiba-tiba masuklah Kawasaki Ninja ke dalam air. Rupanya jalan berlubang dalam, jatuh, geger otak, pecah tengkorak kepala. Sekarang keluar cairan kuning. Setelah diperiksa lagi, ternyata retak, tak bisa dipakai, diganti dengan macam platinum besi. Maka pakailah helm. Ustaz pakai helm? Ya, saya pakai helm. Bagaimana dengan knalpot blong? Ditangkap anak muda yang pakai knalpot blong nih, diletakkan telinga dia ke dekat itu, digas, biar tahu dia rasanya. Begitulah telinga orang yang sedang. Ada anak muda pakai knalpot yang sudah disunat ini, lalu kemudian imam di masjid sholat, Bismillahirrahmanirrahim, lewat dia. Kata orang di dalam, matilah hendaknya kau. Sesudah itu memang mati. Hati-hati doa orang masjid musola. Dalam hal saya melaksanakan pengatur lalu lintas pernah menangkap seorang pengendara melanggar. Selanjutnya dia berkata, saya tak adil karena saya tak menangkap semua yang melanggar. Dia marah-marah karena jengkel Pak Ustadz saya yang sebenarnya adalah pengadilan terakhir setelah bintang jatuh. Karena saat itu Pak Ustadz tak mungkin semua saya tangkap karena satu pos jaga cuma 2 petugas, sementara pelanggar banyak. Apakah saya berdosa atas ketidakadilan saya itu Pak Ustadz? Kita berbuat sesuai kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukum kalau orang di luar kemampuannya. Mampu itu laksanakan. Banyak jamaah komplain ke saya, kenapa Ustaz tak baca WA saya? Yang belum terbuka ada 999 WA. Kalau kau sempat terbaca, terima kasih saudaraku, tapi janganlah kau ejek-ejek aku, karena aku bukan duduk menunggu WA kau saja. Bagaimana hukumnya dalam Islam minta sumbangan impak di tengah jalan pembangunan masjid? Sebab di daerah kami ini fenomena ini banyak terjadi di Labuhan Batu. Sudah bertahun-tahun dan sudah banyak menjadi korban. Di Amerika, di Inggris, di Vatikan, di Roma tidak ada pengutipan dana, tak ada kotak berjalan. Kenapa bisa? Langsung gaji potong atas 1/10. Makanya ada orang Roman Katolik tidak mau agamanya ditulis religion, agama, kosong. Kenapa? Siapa yang mengaku agamanya Roman Katolik langsung dipotong 1/10. Bisa tak orang Islam ini tak usah ngutip-ngutip di jalan? Bisa. Bagaimana caranya? Buatkan baitul mal, rumah harta, isinya zakat, wakaf, infak, sedekah. Berapa kali kita hampir menabrak ibu-ibu yang main tenis di jalan menangkap duit 2000 perak. Silap-silap kepala orang berhelm ditangkapnya. Maka insya Allah kalau ekonomi ini terwujud, selamatlah dia. BAS, bayarkan ke BAS, Badan Amil Zakat Daerah Labuhan Batu. Bagaimana menghadapi tetangga yang telah berani diam-diam mencuri air dari pipa air saya? Apakah saya harus diam atau saya lapor? Lapor ke Pak Polisi. Ini ada Pak Wakapolres, lapor sekarang juga. Ustaz, apakah ayah tak sholat di dunia, anaknya mendoakan sholat, sampai apa tak sampai? Kalau ayahmu tak sholat karena malas, maka ayahmu itu fasik. Kalau ayahmu tak sholat karena ingkar, maka ayahmu kafir. Balik dari sini tanya, ya ayah malas apa ingkar? Aku malas, ayah fasik. Aku ingkar, ayah kafir. Kalau dia kafir, neraka jahanam tempatnya selamanya. Tapi kalau dia fasik, dia tetap masuk surga, cuman transit dia obok-obok dulu. Pak Ustadz, gimana kalau gajinya tak dicakatinya?
zakat hartanya, tak jadi keluarkannya zakatnya, maka tiap bulan dia makan zakat. 4 juta zakatnya 100.000. Cara ngitungnya 4 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Bagi yang sudah berpendapatan 3,6, dari mana datang 3,6? 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 bagi 12 bulan 3,6. Bulatkan 4 juta, maka sebulan zakatnya 100.000. Saya tidak hitung zakat. Ada orang yang zakat duitnya 4 juta tapi penghasilannya 100 juta. Saya husnuzon, mudah-mudahan Bapak Ibu penghasilannya 100 juta. Amin. Tadi bunyi aminnya tak yakin nampak. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Disimpan, 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 tak mau dizakatinya. Ingat, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tusuk pakai jarum akupunktur, tak hilang. Dibawa yang paling besar paku payung disusukkan, tak juga hilang. Akhirnya datang dokter Cina bawa martil kecil dari Singapura. Ayah, lapuk lah lama pakai. Ternyata lutut dilapuk. Akhirnya gimana nih kok? Gimana nih dokter? Tenanglah, kita ada lutut import dari RRC. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Namanya Pak, duit hantu dimakan setan.